Oke brother, kembali lagi dengan gue Faturiandi di YouTube channel Roslan Adventure dong, pastinya. Kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman mendaki gue di Gunung Kencana pada tahun 2019. Tapi sebelum gue mulai bercerita, gue mau ingetin dulu nih, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Dan buat yang udah subscribe, kita ucapin banyak-banyak sekali terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh iya, satu lagi nih, buat kalian yang punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya, dan kalian mau berbagi cerita sama kita di sini, boleh banget. Kalian bisa DM gue di Instagram, nanti link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Oke, biar nggak kelamaan, langsung aja nih. Kita masuk ke cerita Gunung Kencana. Jadi kejadian ini gue alamin pada saat gue dan 3 orang teman gue, Iqbal, Valdi, dan Laura, mendaki Gunung Kencana pada tahun 2019. Di awal perjalanan, kita semua berjalan normal seperti biasa. Kita berangkat dari Jakarta, kurang lebih jam 6:30 malam. Kita pakai motor, kita 2 motor tuh. Gue dengan Iqbal 1 motor, goncengan, dan si Valdi ini sama si Laura 1 motor. Kita berangkat dari Jakarta, gak ada masalah tuh, sempat kena macet sedikit. Akhirnya kita sampai di Bogor, sempat berhenti dulu. Kita berhenti, kita beli logistik, kita beli makanan, cemil-cemilan buat di atas nanti. Kita berhenti di salah satu minimarket di Jalan Pajajaran Bogor, lumayan lama tuh. Kita sebat-sebat dulu di situ, kita cari kopi juga, cari tukang kopi, dan akhirnya dapet. Kita ngopi-ngopi, kita sebat-sebat, lumayan lama. Kurang lebih jam 9:30 atau jam 10 malam, kita mutusin buat ngelanjutin perjalanan menuju ke Gunung Kencana. Akhirnya kita lanjut tuh. Kita lanjut dari Bogor itu, nggak ada masalah tuh. Di perjalanan kita biasa-biasa aja, normal. Kurang lebih jam 11:30 malam, sampailah kita di pos pendaftaran. Di pos pintu masuk arah ke Telaga Warna. Jadi kita tuh, buat kalian yang belum pernah ke Kencana, kita ngelewatin 2 pos, 2 gerbang nih. Pertama kita ngelewatin pos untuk masuk ke Telaga Warna, kawasan Telaga Warna. Nanti di atas kita dikenain biaya lagi nih, jadi 2 kali. Oke, 11:30 kita sampai di pos yang Telaga Warna itu. Kita nanya nih ke akang-akang yang di situ. Kebetulan ada 3 orang kalau nggak salah di situ. Kang, ini kita kalau mau langsung naik sekarang, diizinin nggak kira-kira? Akang itu bilang, sok, silakan. Kalau mau langsung naik nggak apa-apa. Oh gitu? Iya, di atas ada warung nggak ya? Kita kalau mau ngopi-ngopi dulu. Biasanya sih ada, tapi kalau jam segini nggak tahu ya. Coba dilihat aja. Oke. Di situ kita dikenain biaya per orang itu 20.000. 20.000 per orang. Oke, udah beres. Ternyata kita masih bisa nih bawa motor kita sampai ke deket pos yang satu lagi nih. Akhirnya kita lanjut lagi tuh. Kebetulan pada saat itu gue yang bawa motor, gue ngebonceng si Iqbal nih, dan si Paldi ngebonceng Laura. Kita konvoy tuh, posisinya motor gue di depan, diikutin sama si Paldi nih dari belakang. Di sepanjang trek yang bebatuan, gak rata, menanjak, kiri kanan kebun teh. Tapi karena kondisinya udah bener-bener gelap, jadi kita bener-bener gak ngeliat kebun teh gitu, kiri kanan. Akhirnya kita jalan, gue sama Iqbal ngobrol nih, ntar gimana nih kita sampai atas, langsung bikin tenda aja ya, segala macam, ngobrolin rencana buat di atas nanti. Tapi 15 menit kita ngobrol-ngobrol di motor setelah ninggalin pos yang pertama tadi, tiba-tiba Iqbal nengok ke belakang katanya. Dia ngeliat Paldi, si Paldi sama Laura ini udah gak ada di belakang. Langsung dia bilang ke gue, Tung, minggir dulu, minggir, berhenti. Loh kenapa? Ini si Monyong kemana nih sama Laura? Gak ada. Loh, gue langsung nengok tuh ke belakang. Gue lihat emang motornya gak ada. Loh kemana nih 2 orang ini? Akhirnya kita yaudah nungguin dulu. Siapa tahu emang agak gak kuat motornya, nanjak atau gimana. Terus juga nyampe, kita tungguin di situ tuh. Di situ nungguin lumayan lama, 20 menit kurang lebih kita nungguin. Karena gak muncul-muncul juga, gue dan Iqbal mutusin buat putar balik dulu tuh.
Iqbal bilang ke gue, udah kita putar balik dulu, kita lihat di mana dia. Akhirnya gue sama Iqbal putar balik, turun. Gue lumayan jauh, ternyata bener motor yang dinaikin si Valdi sama Laura ini nggak kuat nanjak. Dia nggak kuat ngelewatin trek yang bebatuan itu lumayan, nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga, sedang gitu, dan nggak rata, dan nanjak terus jalannya. Akhirnya gue nanya ke si Valdi ini, kenapa Nyong kok nggak naik, nggak kuat nih motor. Dia bilang motornya nggak kuat nanjak. Akhirnya kita terus berusaha, yaudah yuk, sampai si Valdi sama si Laura ini gue stut pakai motor gue. Ayo lu gas, gue bantu stut dari belakang. Pokoknya di trek yang seperti itu, di suasana yang gelap, dingin, nggak ada pencahayaan sama sekali, dan kejadiannya kayak gitu, motor dia kayak gitu, motor yang dibawa. Ya udah, kita nggak debat panjang lebar di situ, kita nggak permasalahin kenapa motor ini lu bawa, nggak. Yang penting kita sampai dulu di tujuan kita nih, kita sampai di tempat parkir nih, karena jaraknya lumayan jauh tuh ternyata. Kira terus Monyong usahain, si Valdi ini, kita panggilnya Monyong ya, si Valdi ini terus usahain motornya biar bisa sedikit-sedikit naik, sampai akhirnya gue diskusi nih sama si Iqbal, kayaknya kalau kayak gini nggak bakal sampai nih, ini gimana? Kita diskusi di situ, kita lanjut apa udah turun, motor taruh bawah gitu. Waduh, kalau udah jam segini kita jalan kaki ke sana lumayan makan waktu, soalnya jaraknya jauh, kata si Iqbal. Oh ya udah kalau gitu, gue bilang ke si Valdi nih, sini Nyong, gue yang bawa motornya. Akhirnya mau tuh dia, gue yang bawa motor yang dibawa si Valdi ini. Si Iqbal bawa motor gue, jadi Valdi naik nih di motor gue, digoncengin Iqbal. Si Laura ini, oh iya kebetulan ada 2 orang dari Bandung tuh, 2 orang cewek cowok, nggak lama datang tuh, dia mau ke Kencana juga. Akhirnya ngelihat kita kesusahan kayak gitu, dia nawarin, yang satunya mau numpang nggak di sini biar lebih enteng. Oh yaudah boleh. Akhirnya kita mutusin buat, siapa nih yang numpang di situ? Kita mutusin buat, lu aja Ra. Kita bilang ke Laura, lu aja yang naik situ. Oke, Laura akhirnya naik tuh ke motor si orang Bandung ini yang berdua. Akhirnya gue di motor yang dibawa Valdi ini gue sendiri. Gue usahain terus. Memang susah ngusahainnya, tapi alhamdulillah setelah perjuangan yang cukup memakan tenaga, memakan waktu tuh lumayan lama tuh kita. Di kondisi yang seperti itu kurang lebih 1,5 jam. Sampai akhirnya kita bener-bener udah ngeliat tuh, oh itu tempat parkir tuh, karena sebelumnya si Iqbal ini udah pernah nih ke Gunung Kencana, jadi dia tahu. Oh itu tuh tempat parkir. Akhirnya kita sampai tempat parkir, kita cerita-cerita di situ, wah main ceng-cengan, bercanda-bercanda. Lu gimana sih? Kita bilang ke Valdi, bawa motor kok kayak gini. Udahlah gimana adanya ini katanya. Udah, kita ngopi dulu di situ, kita sebat-sebat, kita kenalan sama orang Bandung yang berdua itu, karena udah nolongin kita ya kan, kita tawarin kopi, teh. Akhirnya kita ngopi di situ. Gak lama, kurang lebih 20 menit. Yuk kita ke atas yuk. Yang penting kita naik dulu gitu. Ntar sampai atas kan bisa langsung istirahat. Akhirnya di situ kita lanjut tuh. Kita sempat trekking dulu kurang lebih setengah jam di tengah-tengah kebun teh tuh kiri kanan. Akhirnya kita sampai di pos yang kedua, pendaftaran lagi tuh. Kita kena biaya lagi di situ. Oh iya, parkir motor kita dikenain 15.000 satu motor 15.000. Dan di pos kedua itu yang pas sudah di pintu masuk Gunung Kencana itu kita dikenain 20.000 lagi per orang. Di situ kita langsung urus tuh, kebetulan masih ada orangnya di situ yang jaga. Kita daftar situ. Kita dikasih tiket, udah beres. Kita berdoa dulu. Kita berempat berdoa. Akhirnya kita naik jadi total berenam nih. Karena ada tambahan 2 orang Bandung tadi. Cewek cowok dari Bandung tadi gabung sama kita. Kita naik berenam, gak ada masalah.
kurang lebih 40 menit kita trekking sampailah kita di puncak. Ternyata sesampai kita di puncak, di situ udah ada tuh beberapa tenda, kurang lebih 7 tenda ya. 7 tenda udah di situ dan orangnya udah nggak ada yang di luar, udah pada istirahat karena udah tengah malam juga. Akhirnya gue bilang nih ke si Iqbal, Valdi sama si Laura ini, yuk kita cepet-cepet yuk, udah jam segini nih, yuk. Kira kita beberes tuh, langsung bongkar packingan, keluarin tenda, kita bikin tenda. Yang penting kita makan dulu, karena kita capek banget kita di jalan. Gue bilang gitu ke mereka. Ya udah yuk, kita bikin tuh tenda, nggak ada masalah. Kita bagi-bagi tugas. Saya bikin tenda, kita masak tuh. Kita masak untuk makan. Selesai makan, kita keluar tenda, kita sebat-sebat, kita ngopi. Di situ kita bercanda-bercanda. Akhirnya udah selesai sebat-sebat, selesai ngopi, kita masuk tuh ke tenda. Nah, setelah kita masuk ke tenda inilah awal mula kejadian yang menurut gue bener-bener mencekam pada saat itu kita alamin. Jadi setelah kita masuk tenda semua, si Iqbal tidur duluan. Si Iqbal bilang ke kita, "Tem, gue tidur duluan ya." Karena memang dari awal di Jakarta itu yang bawa beban berat itu, carrier yang paling gede itu Iqbal. Dan gue mengerti bahwa dia emang bener-bener capek. Oh ya udah lu tidur aja duluan, kita masih mau ngobrol. Akhirnya Iqbal tidur, gue, Valdi, dan Laura kita ngobrol. Kita bercanda-bercanda, kita membahas segala hal. Apa aja kita bahas di situ sampai benar-benar kita ketawa sampai kita nggak bisa ngontrol ketawa kita. Inilah awal mula yang menurut gue kesalahan kita semua. Di situ posisinya kita terlalu banyak bercanda, ketawa kita mungkin mengganggu yang ada di situ. Di situ mulai tuh keanehan terjadi pada saat gue bertiga lagi bercanda. Tiba-tiba si Laura ini ketawa awalnya biasa. Dia ketawa biasa, kayak ketawanya dia. Tapi lama-kelamaan ketawa dia itu berubah. Dari ketawanya dia yang hahaha, lama-lama suara ketawa si Laura ini berubah jadi cekikikan. Lama-lama dengan intonasi yang satu-satu gitu. Pokoknya udah bukan ketawa dia. Di situ kita lagi ketawa-ketawa, langsung gue sama si Valdi nengok ke si Laura ini. Gue nengok ke dia, gue tepok si Laura ini. Nyebut lo. Kenapa sih dia nggak sadar kalau ketawa dia tuh udah kayak gitu suaranya. Akhirnya gue sama Monyong, udah nggak beres nih ketawa kayak gini. Iya, udah berhenti dulu kali bercandanya. Udah kita ganggu kali mungkin. Soalnya bener-bener transisi antara ketawanya si Laura sama sampai akhirnya ketawanya berubah itu bener-bener jelas. Dari ketawa biasa tiba-tiba langsung hilang suara Lauranya, langsung timbul suara yang seperti itu. Tapi dengan Laura yang masih ketawa gitu, tapi suaranya berubah. Di situ gue dan si Valdi ini ngobrol berdua. Nyong, kalau Laura kayak gini nih udah nggak beres nih. Maksudnya kita udah ada diliatin kejadian aneh nih. Baru belum lama kita di situ udah kayak gini. Mending lu tahan dulu si Laura ini, jangan sampai dia ketawa lagi kayak yang tadi gitu. Karena kalau dia ketawa lagi, takutnya ketawanya berubah jadi kayak gitu lagi. Yang ada kita semua jadi bersugesti yang enggak gitu. Akhirnya kita mulai, ya udah kita diem aja, jangan terlalu berisik gitu. Ya udah kita akhirnya ngobrol-ngobrol yang nggak bikin ketawa, kita ngobrol seperlunya. Terus akhirnya kita mutusin buat ya udah kita yang penting jangan berisik, takutnya ganggu yang di sini dan ganggu tenda-tenda sebelah juga. Nah, mereka berdua udah mau tidur nih, si Valdi dan Laura ini udah mau tidur. Nah, gue mau keluar tenda sendiri. Gue ambil tripod, gue ambil kamera dan perlengkapan foto lainnya. Gue bilang ke mereka berdua, udah tidur deh, gue mau keluar. Mau ngapain?
Pas saat itu gue lihat di depan tuh lumayan cerah dan gue mau foto Milky Way nih tadinya. Gue mau foto langit, mau foto bintang-bintang. Tapi ternyata mereka berdua mau ikut nih. Mereka berdua bilang ke gue, ikut dong Tung, fotoin sekali aja. Dia minta gue motoin mereka sekali aja. Abis itu ya udah kita masuk lagi, lu foto deh. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya di situ gue pasang tripod, gue bawa light stand, gue pasang light stand, gue pasang flash, sampai gue bawa payung, umbrella tuh, gue pasang semua. Udah standby. Gue bilang ke mereka berdua, yuk udah siap nih. Mereka foto ke arah tenda kita. Jadi di belakang mereka tuh tenda kita. Oke. Kayak biasa tuh gue foto. Di situ posisi gue udah fokusin banget. Bener-bener udah fokus mereka berdua dan truk. Pada saat fotonya keambil, foto pertama itu, gue ngerasa ada yang aneh nih dari foto ini. Setelah gue lihat preview di kamera gue, setelah gue lihat previewnya, gue biasa tuh setiap abis foto pasti gue zoom. Karena kalau ngeblur atau kurang fokus, gue bakal foto ulang. Gue zoom sampai deket, loh, kok mereka berduanya jadi blur? Gak fokus gitu ke mereka. Fokusnya malah ke tenda, ke belakang. Akhirnya gue arahin lah, gue pencet-pencet terus keliling. Sampai akhirnya gue arahin zoom kamera gue ini, hasil fotonya, previewnya ke arah atas tenda kita. Pas di atas tenda gitu tuh, gue ngeliat ada yang aneh nih. Kok apa ini? Gue belum berani ngeliat ke arah itu, ke arah tempat yang di atas tenda kita, tempat yang di foto ini. Akhirnya gue panggil lah mereka berdua, si Paldi sama si Laura ini. Lu sini dah berdua, sini. Kenapa emang? Sini, lihat dulu nih fotonya. Ntar aja sih, foto dulu sekali lagi baru lihat. Enggak, sini. Gue panggil mereka. Kenapa? Datang tuh. Paldi sebelah sini, Laura sebelah sini. Gue bilang dulu ke mereka nih, ini gue mau ngasih tahu sesuatu. Tapi kalau memang ada apa-apanya, lu berdua kalau bisa jangan kaget. Kita tetap tenang. Iya, dia apaan sih? Penasaran tuh mereka. Oke. Gue zoom. Ih, kok blur? Dia nanya gitu. Karena pas ngezoom kan masih ke muka mereka tuh. Enggak, bukan, tar. Ini. Gue arahin ke atas tenda kita. Ke tempat yang di atas tenda kita tuh. Gue arahin. Kita bertiga langsung kaget tuh. Wih, apaan tuh? Pas abis kita ngeliat preview foto ini, kita bertiga langsung nengok ke arah yang di foto ini, yaitu di atas tenda kita. Kita langsung nengok ke atas tenda kita dan di atas tenda kita ada sosok besar, tinggi, mengambang di atas tenda. Jadi di atas tenda kita kan gini nih, kalau atas tenda ngambang di atasnya sosok besar, rambut panjang, warna merah. Kalau gue bisa, mungkin ya, itulah yang disebut kuntilanak merah. Sosoknya tuh bener-bener besar, gak seperti yang di film-film horor yang tingginya biasa aja. Kalau ini bener-bener tinggi yang melotot ke arah, pada saat di kamera melotot ke arah lensa. Dan ketika kita lihat langsung bertiga, dia masih ada di situ. Tatapannya bener-bener tajam ke arah gua dengan mata merah, pakaian merah dan rambut panjang, ngotot ke arah kita. Itu bener-bener. Pada saat itu si Paldi dan si Laura langsung kaget setelah kita ngeliat itu. Wah, dan gue pun langsung kaget. Kita bertiga kaget, berisik tuh. Kita langsung lari masuk ke dalam tenda. Tapi gue ketinggalan nih, karena gue mikir gue udah gelar light stand, tripod, segala macam ribet. Nggak mungkin gue langsung bisa lari seperti mereka. Mereka langsung lari berdua masuk tenda, dan gue di situ masih sempat mikir yang mana dulu nih, kamera sama tripod dulu apa light stand sama flash dulu. Akhirnya biar nggak kelamaan buang-buang waktu di situ, gue langsung mutusin udahlah, sikat aja dua-duanya. Gue bawa dua-duanya, gue lempar ke dalam tenda. Gue nggak mau nengok ke arah atas.
karena si sosok itu adanya persis di atas tenda kita. Akhirnya gue suruh mereka berdua tangkap. Gue lempar itu light stand sama tripod gue sama kamera gue. Pokoknya semua barang-barang masuk dulu, setelah itu gue baru masuk. Nah, akhirnya setelah kita masuk ke dalam tenda, kita semua gemeteran. Gemeteran bukan karena dingin, kencana itu gak terlalu dingin ya. Dingin tapi gak seperti gunung-gunung yang beneran gitu. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol gak terlalu lama, setengah jam. Oh iya, kondisinya pas kita keluar itu jam 2:30 tuh. Pas gue keluar itu tadi 2:30. Akhirnya gak lama kan kita langsung masuk. Kurang lebih jam 3 kita udah dalam tenda lagi. Setelah kejadian seperti itu tadi, kita bertiga mutusin buat udah yuk kita tidur aja nih, kita capek, kita istirahat aja mendingan. Kita ceritainnya ntar aja pagi. Si Iqbal posisinya masih tidur nyenyak di situ tuh. Dia nggak keganggu sama sekali sama suara berisik kita tuh, gara-gara kita lari kan masuk ke dalam tenda. Akhirnya kita bertiga mutusin buat yaudah tidur. Akhirnya kita tidur. Ternyata di situ kan mereka bilang mau tidur juga nih. Dan jujur aja posisinya di situ pada saat itu gue nggak bisa tidur karena masih shock banget karena kejadian yang tadi. Tapi gue pura-pura merem aja. Padahal nggak tidur gue di situ. Kurang lebih gue ngelihat jam pada saat itu jam 3:30 subuh. 3:30 subuh, tepat di belakang kepala gue. Jadi di layer tenda pas di belakang kepala gue ini ada suara garukan. Kayak tenda kita tuh digaruk-garuk, ada yang garuk-garuk. Di situ gue masih diem. Gue masih berpikir bahwa mungkin monyet atau hewan lain gitu, namanya di tempat kayak gitu kan. Tapi kok lama-lama garuknya kayak pelan. Dan itu pas di belakang gue, pas di atas kepala gue. Akhirnya gue penasaran, apaan sih ini yang garuk-garuk? Gue berbalik badan, gue lihat ke arah layer itu yang digaruk-garuk. Di situ gue nggak sentuh sama sekali layernya. Layer itu nggak bergerak, diem aja, anteng. Tapi bunyi cakar-cakar itu terus bunyi di depan muka gue. Sampai gue bener-bener penasaran. Muka gue tempelin ke layer. Harusnya kalau memang ada binatang atau apapun yang ngegaruk-garuk, adalah sedikit-sedikit bayangan dari luar kelihatan. Dan kalau muka gue tempelin, harusnya muka gue berasa kayak ada yang nyakar. Ini udah sampai gue tempelin layer dalam sampai nempel ke layer luar, dan muka gue nempel. Tapi bener-bener gak berasa, dan bunyi itu terus ada. Bunyi itu terus sampai azan subuh, kurang lebih jam 5-an baru berhenti. Akhirnya udah selesai. Udah mulai terang tuh. Kita belum ada yang berani keluar tenda sebelum kondisinya tuh terang, karena masih trauma banget nih gara-gara yang tadi. Akhirnya udah mulai terang. Gue bangun tuh, gue duduk. Gue buka sleeping bag, dan ternyata mereka berdua langsung bangun. Si Paldi sama si Laura ini langsung bangun juga. Loh, cepet amat bangunnya tumben. Kalau di Jakarta aja bangunnya siang. Gue bilang gitu ke mereka, bercanda. Gue gak tidur dari tadi. Hah? Lu gak tidur? Yang bener lu gak tidur? Gue tanya ke mereka. Ternyata dari semenjak kejadian yang tadi itu, mereka berdua cuma pura-pura tidur. Sama halnya seperti gue yang pura-pura tidur. Akhirnya gue tanya ke si Paldi ini, berarti lu denger dong tadi 3:30? Denger gue. Lu ngelongok ya? Dia nanya, lu ngelongok ya? Iya, kok lu gak bangun? Gue takut gue. Akhirnya situ yaudah yuk keluar tenda, udah terang. Kita keluar tenda tuh. Situ lumayan kabut. Pas kita baru keluar itu kabut, belum kelihatan tuh Gunung Gede sama Pangrangonya, belum kelihatan. Akhirnya kita foto-foto, kita bikin susu, kita seduh teh. Si Iqbal masih tidur, belum bangun dia. Akhirnya kita kelilingin tuh sepanjang puncak Kencana itu, bolak-balik.
kita ajak ngobrol pendaki-pendaki lain, kita ajak ngobrol tenda sebelah. Nah, sampai dari jam 6 tuh kurang lebih jam 8, 2 jam kita muter-muterin, sempet agak ke tengah kita foto-foto. Jam 8 gue mampir ke tenda sebelah, itu udah mulai terang tuh. Gue mampir ke tenda sebelah dan mereka nanya, karena dia tahu gue dari tenda sebelah, mereka nanya, "Bang, semalam 2:30 pada ngapain?" "Ah, kenapa bang?" "Udah, kenapa, kita dengar semua kok di dalam." Maksudnya mereka tuh denger suara kita lari, suara kita kayak panik masuk ke dalam tenda. "Kenapa bang?" "Itu bang, di atas tenda kita ada apaan?" "Gak tahu gue sih itu apaan," gue bilang ke mereka. "Pokoknya dia tinggi, warna merah, rambutnya panjang, nengok ke kita semua." "Ah, yang bener lu." "Iya, kita semua di sini nggak ada yang tidur." Tenda dia tuh tenda konsina gede, nggak tahu gue kapasitas berapa, mungkin kapasitas 8 atau 9 gitu. Benar-benar tinggi tenda dia. "Kita semua nggak ada yang tidur bang di sini." Makanya kita dengar, tapi kita nggak ada yang berani keluar. "Lagi lu ngapain jam segitu keluar?" "Gue mau foto bintang tadinya sendiri." Nah, dia berdua pada ikut mau minta difoto. Gue ceritain lah kejadian yang semalam. "Gila lu," dia bilang gitu. Nah, baru gue mau sambungin lagi nih cerita yang jam 3:30 itu ke dia. "Tapi bang, pas udah di dalam tenda nih ada lagi." Pas kita udah di dalam tenda, jam 3:30, belum selesai gue lanjut nyeritain, langsung dipotong tuh. "Tenda lu digaruk-garuk ya?" "Ah, iya." "Sama." "Lah, sama gimana?" "Lu di sebelah mananya digaruk-garuk?" "Di belakang, di bagian belakang tuh, di pas di atas kepala gue bilang. "Kalau tenda kita lu tahu di mana digaruk-garuk?" "Loh, lu juga digaruk-garuk?" "Iya." "Tahu nggak di mana?" "Di atas." Jadi tenda dia tuh bener-bener tinggi dan atasnya digaruk-garuk. Semua mereka nggak ada yang tidur dan mereka tahu semua, dengar semua tenda mereka digaruk-garuk. Gue bisa sama ya akhirnya ngobrol-ngobrol. "Yaudah bang, gue cabut dulu ya." "Iya siap." Kita kenalan ya, kita tos-tosan di situ. Gue sempat ke beberapa tenda sebelah-sebelahnya lagi tuh, dan ternyata kejadian yang digaruk-garuk tendanya itu bukan cuma tenda kita berdua nih, bukan cuma tenda gue dan tetangga tenda gue nih yang sebelah, yang tenda gede itu. Nyata ada beberapa tenda lainnya yang sama kejadiannya, digaruk-garuk juga. Dan benar, dari mereka semua yang digaruk-garuk tuh benar nggak, tenda mereka nggak gerak, nggak ada bayangan apa-apa, cuma ada bunyi doang, bunyi digaruk-garuk. Akhirnya situ ya udah, kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan, kita punya kenalan baru. Akhirnya Iqbal bangun jam 10 kalau nggak salah, atau setengah 10 pagi. Iqbal bangun, kita foto-foto di situ sampai jam 12 siang. Kita mutusin buat, yuk kita beresin nih bareng-bareng, kita packing buat turun. Akhirnya kita packing, selesai semua. Kita foto dulu tuh sama orang Bandung, tapi gue lupa ya foto sama orang Bandung itu masih ada apa enggak. Nanti kalau ada gue taruh di sini ya. Tapi kalau nggak ada nanti foto-foto yang lain aja gue taruh. Kita foto-foto. Jam 12 lewat dikit tuh pas abis zuhur, kita mutusin buat yuk turun ke bawah. Akhirnya kita turun tuh ke bawah, nggak ada masalah, berjalan normal semua. Sampailah kita di bawah lagi. Dan setelah sampai bawah, kita lanjut ke tempat parkir motor kita. Setelah situ kita ngopi karena di warung tuh. Kita ambil helm, kita ngopi sebat-sebat. Lanjutlah kita perjalanan turun menuju ke Jakarta. Ya, itu dia cerita pengalaman mendaki gue di Gunung Kencana yang terjadi pada tahun 2019. Kejadian ini yang benar-benar menurut gue, baru kali itu gue benar-benar ditongolin sosok yang benar-benar besar, berwarna merah, berambut panjang, yang benar-benar melotot ke arah kita semua. Mungkin itu kesalahan di kita, karena kita mungkin datang-datang nggak pakai permisi segala macem, kita langsung bercanda dengan ketawa yang nadanya lumayan mengganggu, lumayan keras tuh suara ketawa kita pada saat itu mungkin. Jadi pesan-pesan gue di cerita gue yang kali ini untuk teman-teman semua, dimanapun kita, di gunung atau di tempat-tempat lainnya yang baru kita datangi, kalau bisa sebisa mungkin kita permisi dulu dengan yang ada di situ, mau yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Seenggaknya kita ucap salam, ya seenggaknya kita menghargai yang ada di situ.
Jangan datang langsung wah, seakan-akan kita memang udah lama di situ. Padahal kan ada yang benar-benar memang tinggal di situ nih, mungkin merasa terganggu nanti sama kita. Jadi semoga bisa diambil pelajarannya dari cerita gue di Gunung Kencana kali ini. Seperti biasa, dari setiap kejadian ambil baiknya, buang jauh-jauh buruknya. Jadikan pembelajaran agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sekarang. Ya, sebelum gue tutup videonya, gue mau ingetin sekali lagi nih, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video-video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Oh iya, buat yang udah subscribe, gue mau ucapin sekali lagi banyak-banyak sekali terima kasih atas support dan dukungan kalian. Oh iya, sama kalau kalian punya pengalaman mistis di gunung atau di tempat-tempat lainnya, dan kalian bersedia berbagi cerita sama kita di sini, boleh banget. Kalian bisa DM gue di Instagram, nanti link Instagramnya gue taruh di deskripsi. Ya, gue Faturiandi pamit undur diri. Salam Lestari.